Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Saya perwakilan dari kelompok 7 pada makalah SKI, studi materi SKI, MTS dan Aliyah, materi Aliyah akan mempresentasikan makalah kami berupa PowerPoint, yang mana anggota kami pertama saya sendiri, Ana Latifatul Munawwaroh, Amin Suprihatin. Baik, sebelum memulai presentasi, mari kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang proses pembentukan dinasti Mamalik. Adapun masa-masa penting adalah proses pembentukan dinasti Mamalik ini berawal dari terbunuhnya Sultan Malik As-Saleh Najimuddin pada tanggal 14 Sya'ban 647 Hijriah dalam suatu pertempuran untuk mempertahankan kota Kairo dari serangan tentara salib di bawah pimpinan Louis IX dari Prancis. Kemudian permaisuri sultan yang bernama Sajaratudur memanggil seorang anak tirinya yang bernama Turansah untuk menyelamatkan negara dari serangan tentara salib. Turansah datang ke Mesir dengan bala tentaranya. Mamluknya sendiri berasal dari Mesopotamia. Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di daerah Mansuriyah yang berakhir dengan kemenangan di tangan Turansah. Dan secara tidak langsung Turansah memegang tampuk kekuasaan di Mesir. Beliau memulai mempromosikan anak buahnya yang berasal dari suku Kurdi untuk menempati posisi strategis dalam pemerintahan, yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan dan iri hati dari kelompok Mamluk pengikut Sajaratudur atau Mamluk Bahri. Karena ketidakharmonisan inilah terutama pelakunya yang tidak simpatik kepada ibu tirinya, maka tanggal 28 Muharram 648 Hijriah, sekelompok perwira Mamluk Bahri yang dipimpin Ayebek dan Baybars berhasil membunuh Turansah, dan mereka memproklamirkan Sajaratudur menjadi sultan penguasa pertama perempuan dari kerajaan Islam. Dan terbunuhnya Turansah, maka berakhirlah kekuasaan Bani Ayyubi di Mesir dan digantikan oleh Mamalik Bahriyah. Kemudian kepemimpinan Sajaratudur tidak langsung lama, hanya sekitar 80 hari karena mendapatkan ancaman keras dari Khalifah Al-Mustashim di Baghdad, yang menurut tradisi kekhalifahannya bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pemerintahan. Untuk menghadapi hal tersebut, ia menikah dengan Izzuddin Ayabek, seorang pemimpin Mamalik yang terkenal, dan menyerahkan kekuasaannya kepada suaminya dengan harapan ia tetap berkuasa. Sejak itulah Izzuddin Ayabek menjadi pemimpin. Namun karena ia dianggap memonopoli kekuasaan dan berencana menikahi putri dari Mosul, maka menimbulkan sakit hati. Lalu ia berusaha membunuh suaminya dan berhasil dibunuh. Akan tetapi putra Izzuddin yang bernama Nuruddin bin Ayebek berhasil menuntut balas dengan membunuh ibu tirinya. Setelah Sajaratudur dibunuh oleh anak tirinya, maka beralih ke Nuruddin bin Ayebek. Akan tetapi usianya terlalu muda, maka ia tidak
lebih sebagai pengisi kekosongan pemimpin. Setelah itu, ia mengundurkan diri dari jabatan dan digantikan oleh Saifuddin Qutuz untuk menghadapi Mongol. Peperangan ini dimenangkan oleh Saifuddin Qutuz. Pada saat pemerintahan Sultan Qutuz mengirimkan dua pasukan yaitu bernama Qutuz dan Baibars untuk menghadapi Mongol. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Qutuz dan Baibars. Kemenangan ini membuat kekuasaan Mamalik di Mesir menjadi tumpuan harapan umat Islam di sekitarnya. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Mamalik telah mencapai berbagai kemajuan penting, di antaranya adalah konsolidasi pemerintahan, perekonomian, ilmu pengetahuan, militer, kesenian, dan arsitektur. Yang pertama, kemajuan di bidang pemerintahan. Kemajuan dinasti Mamalik di atas tentara Mongol merupakan modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa dinasti kecil mengikut perjanjian kesetiaan dengan dinasti Mamalik. Untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri, Baibars mengangkat anggota militer sebagai elit politik dan untuk memperoleh simpati dari kerajaan Islam lainnya. Yang selanjutnya adalah kemajuan di bidang militer. Dinasti Mamalik terkenal karena tangguhan pasukan militernya, yang pada umumnya berasal dari pelaut yang kuat, sehat, keras, mempunyai tubuh yang tegap, tegas, dan amat disiplin. Sejak dari usia 10-12 tahun, mereka dilatih dan dididik dengan sempurna melalui tahap pendidikan militer dan loyalitas yang tinggi. Yang ketiga adalah kemajuan di bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh stabilitas keamanan dalam negeri. Hal ini dapat dicapai oleh Mesir, terutama di masa pemerintahan Baibars, dengan membuka hubungan dagang dengan Paris dan Italia melalui jalur perdagangan. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Mesir yang selamat dari kehancuran akibat serangan tentara Mongol dan tentara Salib menjadi tempat pelarian para ilmuwan Baghdad. Mereka mendapat perlindungan dan jaminan kehidupan, sehingga ilmu pengetahuan pun menjadi berkembang sangat pesat, seperti sejarah, astronomi, matematika, kedokteran, dan ilmu agama. Selanjutnya adalah kemajuan di bidang seni dan budaya. Dinasti Mamalik banyak mengalami kemajuan di bidang arsitektur, keramik, karya arsitektur dalam logam, dan ilmu bela diri, karena mendatangkan arsitek ke Mesir untuk membangun sekolah dan masjid-masjid yang indah, termasuk rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid yang indah. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Mas Arga. Cukup sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya. Baik, langsung saja, karena saya pada bagian kemunduran dan kehancuran dinasti Mamalik. Baik, yang pertama, faktor-faktor kemunduran dan kehancuran dinasti Mamalik disebabkan oleh secara eksternal. Kemunduran tersebut disebabkan oleh penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Vasco da Gama yang berasal dari Portugis.
pada tahun 1498 yang dijadikannya sebagai jalur perdagangan dari negeri-negeri penghasil rempah. Akibatnya jalur pelabuhan rempah-rempah dari India ke Eropa menyebabkan pelabuhan besar Kairo dan Syria lambat laun menjadi sepi sehingga penghasilan negara dari sektor pelabuhan semakin merosot. Faktor yang kedua adalah munculnya kekuatan baru dari kerajaan Utsmani. Kerajaan inilah yang mengakhiri riwayat dinasti Mamalik di Mesir. Sejak kekalahan pasukan Mamalik menghadapi pasukan Utsmani dalam suatu pertempuran sengit di luar kota Kairo pada tahun 1517, wilayah Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan Mesir dijadikan salah satu provinsinya. Hal ini berlangsung sampai akhir pada masa Napoleon Bonaparte dari Prancis yang mencaplokkannya dari Turki Utsmani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.